saya tidak akan memberikan kepercayaan ke orang lain untuk membangun masa depan saya sendiri. Bayong itu kan, bahasa bayong itu hanya ada di Kebumen. Oh, Ikan bayong itu hanya di Kebumen. Hanya Kalau di di Kebumen, luar Kebumen itu nggak ada. Salah satu yang menjadi satu kebanggaan buat saya adalah sate kelinci di Jakarta itu pakai kecap bayong. Kali ini kita sudah kedatangan Pak Ahmadi, owner dari Kecap Bayong. Sebelumnya terima kasih sekali Pak sudah berkenan hadir. Jadi langsung saja kami ingin tahu latar belakang mengenai kenapa Bapak mempunyai ide untuk membuat usaha kecap. Baik, jadi awal saya punya pemikiran untuk bikin kecap adalah sebelum saya memproduksi kecap ini, saya itu seorang pekerja. Di saat saya berpikir mau sampai kapan saya harus bekerja terus, akhirnya saya memutuskan untuk resign dan memulai usaha memproduksi kecap. Kenapa kecap? Karena memang kecap ini salah satu produk yang memang banyak orang yang membutuhkan. Setiap rumah itu pasti membutuhkan produk ini, sehingga saya berpikir untuk menciptakan produk kecap. Dan kalau boleh tahu, apakah pekerjaan sebelumnya sampai akhirnya membuka usaha kecap ini ada kaitannya atau tidak? Kalau untuk produksi kecap, saya tidak ada kaitannya memang. Saya tidak tahu resep untuk bikin kecap itu seperti apa. Tapi kalau untuk marketingnya, memang sebelum saya memulai usaha itu, saya bekerja di salah satu perusahaan distribusi, sehingga di sana saya banyak belajar ilmu marketing. Jadi memang secara keilmuan marketing jenengan sudah sangat mumpuni. Hanya saja ingin membuat produk apa nih, dan terpilihlah kecap. Karena dengan analisis semua rumah tangga membutuhkan kecap. Betul. Hanya saja pasti kan di situ mengalami kebingungan Pak, karena sebelumnya nggak pernah membuat kecap. Lalu jenengan mencoba belajar atau hanya bereksperimen, trial and error, atau ada mentor? Jadi memang awal itu kenapa saya bikin kecap itu, di samping tadi yang sudah saya sampaikan, kebetulan saya punya teman yang memang beliau ini bekerja di salah satu perusahaan kecap, dan beliau ini memang sudah punya skill yang bagus untuk memproduksi. Kalau saya sendiri untuk produksi memang tidak bisa, dasarnya itu. Jadi saya merekrut teman saya yang kebetulan memang sudah mumpuni untuk bikin satu produk kecap. Oh, jadi awal berjalan itu memang sudah merekrut orang yang ahli di bidang pembuatan kecap, sehingga jenengan untuk riset dan bagaimana resep yang terbaik itu nggak membutuhkan waktu lama. Hanya mencoba untuk menjalin kerjasama dengan orang yang sudah ahli. Dan ini sudah berdiri dari tahun. Saya mulai produksi itu di bulan September tahun 2016. 2016 berarti 7 tahun kurang lebih. Sekitar 7 tahun. Dan sekarang sudah berapa karyawannya Pak kalau boleh tahu? Kalau sekarang ini agak menurun karena kemarin memang ada kendala corona, sehingga memang waktu itu saya udah punya karyawan sekitar 5. Tapi karena memang ada kendala itu, jadi saya memang melakukan satu perubahan untuk efisiensi yang jelas, jadi pengurangan karyawan dan sebagainya. Jadi kalau sekarang posisinya hanya 2 orang. 2 orang karyawan plus saya masuk jadi one man operation. Jadi ya
jadi driver, ya jadi sales gitu. Dan waktu awal memulai mungkin jenengan juga berposisi seperti itu juga. Betul. Awal jelas kita memulai usaha itu memang harus kita sendiri yang terjun. Kalau saya punya satu pemikiran bahwa saya usaha ini kan untuk masa depan saya. Saya tidak akan memberikan kepercayaan ke orang lain untuk membangun masa depan saya sendiri. Jadi saya sendiri yang harus terjun. Lah, di saat awal kita sudah coba jalan sendiri, sudah ada growth yang bagus. Cuma karena terkendala di pandemi itu sehingga banyak masalah yang muncul dan akhirnya memang banyak yang harus dirubah. Salah satunya mengurangi karyawan, mengurangi efisiensi. Betul. Gitu. Jadi memang kalau berbicara mengenai kecap bayong ini khususnya masyarakat Kebumen sudah sangat familiar. Iya. Tapi mungkin banyak yang penasaran termasuk saya, Pak. Iya. Kenapa dinamakan kecap bayong gitu mereknya? Iya. Kalau di Kebumen kan sebenarnya sudah ada beberapa merek kecap. Betul, ya. betul. Dan ini memang sudah jadi leader di sini. Cuma menurut pandangan saya, betul. ini belum terlalu membumi. Kenapa? Namanya itu sudah nama-nama yang cenderung ke nasional, orang sudah tahu semua itu. Tapi kalau kecap yang saya punya ini adalah kecap yang saya memang bikin biar lebih familiar. Makanya pakai nama kecap bayong. Bayong itu kan bahasa bayong itu hanya ada di Kebumen. Oh, Ikan bayong itu hanya di Kebumen. Kalau di luar Kebumen itu nggak ada. Dan ini juga memudahkan saya untuk pengurusan hak patennya. Dulu saya sebelum bikin merek bayong, saya pengajuan ke Menkumham itu pakai nama ikan-ikan yang nasional seperti arwana, koi, grame dan sebagainya. Nama burung ternyata ditolak terus. Karena sudah ada yang pakai. Karena sudah ada merek itu yang sudah pakai. Nah, di saat saya mengusulkan nama bayong ini malah justru dengan enaknya gitu. Nggak ada kendala gitu. Sehingga muncullah merek kecap ikan bayong. Kecap ikan bayong, jadi begitu filosofinya ya. Ingin mengangkat bahkan dari namanya pun sangat lokal. Betul. Gitu, sangat lokal. Betul. Dan kalau boleh tahu Pak, yang namanya membangun usaha itu kan nggak mudah. Nah, jenengan istilahnya mengalami masa trukah itu sampai berapa tahun yang sampai akhirnya jenengan mulai ngerasa kayaknya jalani usaha gitu? Kalau secara umum orang memulai usaha sampai dengan usaha itu dianggap safety secara finansial, maksudnya sudah ada keuntungan yang sudah bisa didapat, itu paling tidak membutuhkan waktu sekitar 2 tahun. Target saya 2 tahun ya. Lah, saya sebenarnya target 2 tahun itu sudah tercapai. Secara perhitungan profit saya sudah profit. Sudah profit. Bahkan pasca 2 tahun lewat itu sudah mulai merangkak growth naik. Lah, cuma terkendala di pandemi itu sehingga lagi bagus-bagusnya tiba-tiba pandemi, jadi memang ada penurunan yang sangat drastis. Jadi sekarang pun ibaratnya kayak kita lagi memulai dari awal lagi gitu. Dan kalau boleh tahu, yang namanya masa truka itu kan, ini juga pengetahuan buat yang ingin memulai usaha. Selama 2 tahun ini, apakah bisa dibilang ada profit atau sebetulnya ada profit tapi hanya untuk operasional gitu? Sebenarnya gini, kalau orang mau berusaha itu untuk memulai jangan berpikir profit dulu. Jangan berpikir profit dulu. Iya. Saya memulai usaha ini karena saya suka gitu. Karena saya senang. Kalau saya berhitung profit, saya akan hitung secara detail. Tenaga saya harus dibayar, investasi saya harus ada profitnya, karyawan semuanya harus terbayar. Nggak ketemu angkanya. Tapi kalau kita suka
itu dengan sendirinya nanti profit itu akan didapat. Jadi yang penting apapun yang mau kita lakukan, usaha apapun, tidak hanya usaha produksi satu produk, dalam hal ini kecap bayong, apapun di luar itu kita harus suka dulu. Nah nanti kalau sudah kita telateni 1-2 tahun, nah itu harus sudah safety. Tapi kalau belum safety, berarti ada permasalahan di sana. Penanganannya mungkin tidak serius, tidak tepat, tidak maksimal, sehingga terjadi kegagalan. Itu seperti itu. Artinya berarti bagi orang yang ingin memulai usaha pun dia harus menyiapkan mental bahwasanya 2 tahun ke depan nih bisa saja sama sekali belum bisa mengambil keuntungan secara nominal. Iya. Itu kan kalau saya secara pribadi kalau melihat dari sisi itu, Tuhan itu sudah alokasi ya rezeki kita. Rezeki kita itu sudah ditakar. Mau kita kejar kayak apa, kalau kita memang alokasinya memang belum ada, ya nggak bakalan kena. Tapi kalau kita memang dapat alokasi, sekalipun usaha ini baru dimulai, saya bisa langsung profit, bisa. Kalau saya perhitungan kamu kapan mulai mendapatkan profit dari usaha ini, nggak lama, nggak sampai 2 tahun. Hanya butuh waktu sekitar 7-8 bulan. Itu pun saya mengawali usaha ini dari bukan posisi 0, tapi dari posisi minus. Saya memulai usaha, tapi saya punya hutang yang harus saya lunasi itu. Nah itu tekadnya gimana untuk ngumpulin tekad itu gitu, jadi Pak? Begini, sebenarnya kalau seorang pengusaha untuk memulai usaha, seseorang yang kepengen menjadi seorang pengusaha, untuk memulai usaha itu yang paling utama itu harus bisa mengelola mindset dulu, pola pikir. Kalau kita sudah bisa mengelola mindset, maka pasti akan terjadi. Kita coba keluar dari rel. Kalau kita belajar agama, Tuhan sudah menyampaikan bahwa ana inda dzanni abdi. Saya ada pada prasangka umatku. Kalau saya bicara bahwa kecap ini 2, 3, 4 tahun atau 5 tahun akan menjadi top leader di Kebumen, maka itu yang akan terjadi. Tapi harus yakin dulu. Saya punya keyakinan awal bahwa saya memang punya tanggungan, punya utang, tapi pasti produk ini akan menyelesaikan permasalahan saya. Dan alhamdulillah dalam jangka sekitar 6-7 bulan itu selesai. Hutang-hutang saya selesai, saya udah profit. Cuma ya kembali lagi, Tuhan sudah ngatur. Betul. Ya semuanya ketabrak pandemi. Sehingga hutang itu muncul lagi gitu. Itu yang terjadi. Ya nggak masalah. Sekarang saya harus memulai dari awal lagi. Saya nggak masalah. Tapi saya yakin nggak lama lagi ini pasti akan menjadi top leader. Saya yakin. Saya hanya punya keyakinan seperti itu. Tapi meskipun mindset kita udah benahi, Pak, gitu. Kalau saya pribadi di dalam kondisi seperti itu, harus keluarga yang dinafkahi. Terus harus ada hutang yang diangsur. Nah, itu untuk sampai bertahan bisa 7 bulan itu, apakah ngapunten harus ada income lain yang kita miliki selain dari concern di usaha kita gitu? Oh iya, pasti. Kita ini kan punya orientasi bahwa saya harus bisa menyelesaikan permasalahan finansial. Salah satunya saya punya pengeluaran untuk rumah tangga, saya punya pengeluaran untuk biaya operasional produksi produk ini, untuk bayar karyawan dan sebagainya. Lah, apa yang bisa kita lakukan untuk
keperluan rumah tangga. Nah, ini kita mencoba melakukan sesuatu di luar dari usaha kita. Ya. Mungkin keluarga, istri bisa apa? Bisa bantu nggak? Kalau memang bisa, why not? Jalan. Mungkin jualan apa ini. Jadi ada dorongan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Supaya kita nggak kehabisan nafas. Sampai akhirnya ibaratnya pecah telur di produk kita atau usaha kita. Jadi mindset itu akan mengarahkan kita ke kondisi yang tepat. Gitu. Cuma kadang-kadang memang kayak kita lihat aja, anak kecil kenapa cita-citanya tinggi kok nggak kecapai? Itu karena mindsetnya yang dia bikin itu dikotori oleh rasa ragu-ragu. Gitu. Jadi kalau kita sudah yakin bahwa kita akan seperti ini, tapi di tengah jalan kita berpikir bisa nggak ya? Nah itu sudah nggak bisa. Itu sudah penyakit. Pasti tidak akan bisa. Itu yang terjadi seperti itu. Berarti kita harus selalu meyakinkan diri kita sendiri. Betul. Dan kalau boleh tahu tadi diawali dengan rasa kecintaan yang jenengan sukai dari kenapa memilih kecap ini, apakah prosesnya atau apanya nih kalau begini. Kalau saya menjadi seorang pekerja. Iya. Saya waktu itu bekerja di salah satu perusahaan yang cukup besar. Di perusahaan itu saya difasilitasi. Butuh mobil, dikasih mobil. Butuh rumah, dikasih kontrakan rumah. Mau kontrak rumah yang seperti apa. Mau minta salary berapa, saya dikasih salary sesuai dengan kebutuhan saya. Tapi saya berpikir ibarat seekor sapi. Di sini saya hanya sebagai ekornya saja. Karena saya pekerja. Iya. Lah, di saat saya masuk ke wilayah jadi seorang pengusaha, saya sudah nggak jadi ekor lagi, saya udah jadi kepala gitu loh. Iya. Lebih baik saya jadi kepala katakanlah biawak daripada saya jadi ekor buaya. Itu filosofinya seperti itu. Jadi, saya melakukan memulai produksi ini memang sangat punya keyakinan, sangat yakin bahwa ini pasti jadi. Karena apa yang saya lakukan dulu di perusahaan, apa-apa yang diharapkan, goal apapun yang diharapkan perusahaan waktu itu selalu tercapai. Kenapa ini punya saya sendiri kok nggak kecapai, kan aneh gitu kan? Berarti ada yang salah kalau sampai ini nggak tercapai. Gitu. Tapi untuk memutuskan akhirnya udahlah keluar aja dan bikin usaha itu bukan waktu yang sebentar juga atau mempertimbangkannya. Sebenarnya kalau pemikiran kepengen punya usaha sendiri sih sudah lama. Sudah lama. Jadi saya kan harus ngitung ini kalau saya mau keluar mau usaha sendiri ini kira-kira pesangonnya udah mencukupi apa belum nih buat usaha gitu. Iya, artinya memang udah dihitung bener gitu. Itu pun kadang-kadang kita masih meleset. Gitu. Makanya tadi saya bilang saya mengawali usaha itu bukan dari posisi nol gitu loh. Iya, betul. Dan kalau berbicara mengenai produk Bapak ini kecap Bayong, ini kecap kedelai kan ya Pak? Iya, kecap kedelai. Kalau boleh tahu ini proses pembuatannya seperti apa sih pembuatan kecap itu? Kalau pembuatan kecap sebenarnya sederhana sih. Jadi kita kan memang butuh bahan baku. Bahan baku yang dibutuhkan itu adalah gula merah. Gula merah. Jawa. Iya. Ya. Di Kebumen ini kan gula Jawa kan melimpah. Ya kan? Oh iya benar. Nah, kemudian untuk rasanya nanti kita ada rempah-rempah, ada sari kedelai. Nah, yang menentukan kecap ini enak atau tidak adalah di rempah-rempahnya dan di sari kedelainya. Kalau kita bicara kecap nasional, iya. Saya tidak akan sebutkan mereknya. Iya. Kecap nasional itu kenapa tidak bisa mematikan atau bikin kecap-kecap lokal jadi hilang? Kecap lokal kenapa tetap eksis? Nah itu, kenapa itu? Karena kecap lokal itu bahan-bahannya semuanya masih alami.
Dari proses pembuatan kedelai, sari kedelainya, rempah-rempahnya, itu semuanya alami. Jadi rasanya itu akan berbeda. Nah, kalau kecap-kecap nasional biasanya itu mereka nggak pakai sari kedelai yang diproses secara alami, tapi pakai sari kedelai yang sudah pabrikan soya gitu. Oh iya. Sehingga itu salah satunya. Pokoknya masih banyak faktor. Betul. Itu yang menimbulkan kenapa kecap lokal itu susah untuk bisa hilang, karena memang kecap lokal sebenarnya saya katakan kualitasnya pasti malah lebih bagus daripada kecap-kecap nasional. Itulah menurut kenapa, pandangan saya begitu. Dan itulah kenapa yang membuat kecap bayong ini mempunyai cita rasa yang khas. Iya, karena memang kecap bayong ini dibikin dari itu tadi saya sudah sebutkan bahwa bahan-bahan yang alami dan pengolahannya pun alami. Betul. Dan kalau boleh tahu, yang saya tahu itu proses awal kan dicuci lalu dijemur kedelai sampai kering itu kan. Iya. Dan apakah jenengan itu hanya memanfaatkan matahari atau memang udah ada alat yang untuk pemanasnya itu? Enggak. Jadi kalau untuk kedelai ini memang butuh proses sekitar 3 minggu sampai 1 bulan untuk diproses fermentasi. Oh iya. Sebenarnya sekarang ada teknologi yang lebih bagus untuk mempercepat waktu, nggak sampai 3 minggu, cuma memang itu ada peralatan-peralatan yang cukup mahal sehingga saya masih belum mampu untuk pengadaan. Jadi kalau yang sudah diuji coba itu yang saya pernah dengar di UGM itu proses fermentasi hanya dalam hitungan beberapa jam itu sudah bisa selesai. Tapi kalau untuk yang model yang saya alami ini, yang saya lakukan ini memang masih betul-betul alami. Betul-betul alami. Butuh waktu yang lebih lama. Dan mungkin itu hasil rasa pun tetap beda ya. Saya belum tahu untuk yang pakai teknologi itu seperti apa. Tapi yang jelas kalau yang model soya itu dibanding dengan fermentasi memang beda ya. Dan itulah bagaimana proses kecap bayong, membuatnya saja membutuhkan fermentasi 3 sampai 1 bulan. Betul. Tidak mudah. Iya. Dan terkait dengan pemasaran ini Pak, iya. Apakah sementara ini masih hanya sekupnya Kabupaten Kebumen atau malah sudah keluar dari Kabupaten Kebumen? Iya. Jadi kalau untuk pemasaran ini memang awalnya saya di Kebumen, tapi memang saya mainnya di end user, pemakai, kayak misalkan rumah makan, bakul sate, bakso, mie ayam. Tapi karena memang saya mencoba keluar daerah ke wilayah Kabupaten Cilacap, Banyumas, ternyata memang di sana ada demand, jadi saya mencoba lari ke sana. Jadi memang untuk saat ini pemasaran tidak hanya di Kebumen saja, termasuk sebagian Banyumas, sebagian Cilacap. Iya. Jadi yang sudah kegarap 3. Iya. Tapi memang di luar itu juga ada beberapa permintaan, misalkan dari Wonosobo, kemudian dari luar kota, dari Bogor, Jakarta juga ada. Tapi memang nilainya masih belum besar. Kecuali kalau yang dari Wonosobo itu memang justru bisa permintaannya melebihi wilayah Kebumen. Gitu. Jadi memang untuk pemasaran itu awal mula jenengan gerilya ke langsung pemakai gitu. Awalnya saya sebenarnya ini survei, testis ya, tes rasa, mulai dari Kudus. Kebetulan istri saya orang Kudus, jadi saya testis di sana. Ternyata di sana orang cocok. Kemudian ke Semarang, ke Wonosobo, Magelang, Jogja, sampai ke Bogor, Tangerang. Jadi salah satu yang menjadi satu kebanggaan buat saya adalah sate kelinci di Jakarta itu pakai kecap bayong. Gitu. Jadi cuma masalahnya adalah saya belum distribusi secara maksimal di wilayah-wilayah di luar Kebumen sama Cilacap. Kebumen sama Cilacap saja juga belum maksimal. Jadi memang
untuk di luar itu memang saya hanya melayani permintaan saja. Melayani permintaan. Iya. Dan itu sekarang untuk yang di luar Kebumen sistemnya pakai agen atau gimana, atau jenengan? Kalau untuk yang di luar itu memang mereka langsung telepon ke saya. Kebetulan saya di Google itu sudah ada Kecap Bayong, terus kemudian di sana juga ada nomor telepon. Jadi saya punya beberapa pelanggan yang saya sendiri tidak tahu orangnya seperti apa itu. Tapi dia sudah rutin. Setiap bulan dia telepon minta dikirim sekian, nanti dia transfer. Sudah rutin seperti itu. Jadi justru kadangkala orang menghubungi jenengan itu justru dari Google-nya. Betul, itu. betul. Tapi jenengan coba memaksimalkan secara online juga nggak, mungkin di medsos? Kalau untuk online saya terus terang memang belum. Karena memang saya masih berpikir bahwa saya masih kepengen fokus untuk wilayah Kebumen sama Barling Mas Cakep lah. Saya kepengen fokus di sana dulu. Kalau untuk untuk online saya memang belum. Berarti kalau yang di luar Kebumen jenengan hanya mengirim dari sini? Betul. Pakai paket? Iya, pakai paket. Itu pun mereka juga masih dibebani harus bayar ongkos kirim. Iya. Nah kalau untuk di Kebumen jenengan antarkan langsung? Oh iya, kalau wilayah Kebumen, customer saya di Kebumen sebagian Cilacap, Banyumas, Wonosobo saya cover langsung. Jadi mereka tidak dibebani ongkos kirim. Jadi untuk Kebumen, Cilacap, Banyumas iya. Itu tidak dibebani ongkos kirim karena jenengan langsung ke sana? Iya. Gitu. Nah itu ada minimal order nggak sih? Kalau untuk order itu kan untuk wilayah yang tadi saya sebut, saya cover itu kan memang sudah saya bikin rute. Jadi rutenya itu misalkan 1 minggu sekali. Untuk wilayah hari Senin itu wilayah misalkan Kroya, Sampang, Maos misalkan. Nanti untuk hari Selasa mulai dari Banyumas, Sumpyuh, kemudian Tambak. Terus sampai dengan hari Sabtu. Lah hari Senin balik lagi ke rute awal karena memang call cycle-nya itu dibikin 1 minggu sekali. Jadi ambil nggak mengambil mereka tetap kita kunjungi. Dan itu pemakai atau kayak toko? Sebagian besar masih end user, pemakai. Iya. Jadi memang artinya setiap 1 minggu sekali jenengan muter sesuai dengan rute yang sudah ada. Betul. Dan terkait dengan perizinan sudah komplit semua? Sudah mulai dari PIRT, sertifikasi halal, kemudian untuk hak paten semuanya sudah. Tapi kenapa alasannya langsung ke end user, nggak coba masukin ke warung-warung gitu misalnya? Iya, begini. Jadi saya kepengen menciptakan satu kondisi di mana di saat saya masuk ke toko ya atau ke warung-warung sembako, saya masuk ke sana, mereka itu sudah punya beberapa pelanggan yang biasa saya cover. Itu. Jadi saya masuk, mereka sudah punya pelanggan, sehingga saya pastikan customer saya ini itu akan menjadi customer yang efektif. Karena setiap kali kunjungan dia pasti akan ambil karena dia sudah punya pelanggan gitu loh. Harapan saya seperti itu. Berarti untuk varian kemasannya hanya ada 3 ini atau? Untuk sementara hanya 3, cuma memang ke depan saya kepengen menambah lagi varian-varian lain karena memang di saat saya mau berpikir untuk masuk misalkan ke wilayah pasar basah atau tradisional market itu harus ada kemasan-kemasan ekonomis. Cuma kembali lagi kalau untuk bicara masalah kemasan yang ekonomis itu memang membutuhkan mesin dan sebagainya, jadi harus berinvestasi lagi. Iya. Dan itu tetap ada tujuan ke arah sana, tapi sementara jalannya sampai sejauh ini hanya 3 varian. Iya, hanya 3 varian. Iya. Dan memang mungkin terkait dengan marketing jenengan sudah tidak begitu kewalahan karena mempunyai bekal yang di dunia marketing dulu itu ya. Iya, jadi karena memang saya dulu waktu bekerja di satu perusahaan itu memang saya skillnya itu di marketing gitu. Iya. Jadi dulu saya waktu bekerja di satu perusahaan, saya berawal dari bawah.
Dari mulai jadi sales, kemudian jadi koordinator, kemudian menjadi supervisor, kemudian menjadi manajer. Jadi memang ya sudah banyak pengalamannya lah, menurut pandangan saya begitu. Jadi saya tidak begitu masalah dengan itu. Konsepnya sudah ada semuanya, tinggal tinggal jalan. Dan bagaimana jenengan menghadapi kompetitor? Iya. Gitu. Kalau begini, kenapa saya bikin produk kok kecap? Kalau kecap ini kan kompetitornya kan sangat ketat. Iya. Kecap lokal biasanya sudah sangat kuat. Kecap nasional juga dukungan promosinya juga luar biasa. Mulai dari promosi ATL, above the line, below the line, itu sudah semuanya jalan. Nah, sedangkan saya tidak mungkin akan ngikuti apa yang menjadi aktivitas mereka, karena ini membutuhkan kos yang tinggi. Saya mau pasang iklan misalkan di televisi, kalau sekarang mungkin agak murah, tidak seperti dulu. Itu kan ya cukup tinggi juga. Ya. Jadi ya saya masih belum bisa ngikuti mereka. Lah, tapi saya punya harapan yang besar bahwa ini akan menjadi besar karena saya punya produk yang punya benefit dibanding produk lain. Jadi benefit yang saya punya apa? Ya taste-nya itu sendiri. Rasa. Iya. Jadi kalau seorang mau makan, bicaranya pasti rasanya enak enggak gitu kan. Kalau kita sudah punya produk yang memang rasanya enak, kenapa mereka nggak mau beli? Pasti belilah. Kenapa mereka saat ini belum mau beli? Karena belum tahu. Nah ini. Iya. Ini aja kuncinya. Berarti hanya soal waktu. Hanya waktu. Dan itu pun juga ada satu mekanisme yang sebenarnya saya bisa jalanin. Tapi ya kembali lagi, saya harus berinvestasi lagi. Jadi di saat saya mau melangkah untuk membesarkan ini, memang harus banyak hal yang harus dipertimbangkan. Kita sudah mampu atau belum? Jangan sampai nanti kita mencoba melangkah tapi kita tidak bisa servis sampai pelanggan kita. Mereka minta produknya nggak ada dan sebagainya. Itu. Oke. Nanti sebelum kita coba berbicara goal Bapak ke depan dengan perusahaan Kecap Cabayong ini, aku coba balik ke yang awal dulu ya, Pak. Iya. Karena tadi berbicara marketing, aku jadi keingetan Bapak itu sudah mempunyai modal ilmu marketing yang luar biasa. Nah, kenapa memutuskan untuk bikin produk sendiri, nggak coba main di tengah menjadi sales produk orang lain aja gitu? Mungkin kan secara hitung-hitungan lebih Iya. Jadi begini, kalau untuk menjadi istilahnya distributor atau agen atau subdis itu memang lebih enak. Cuma untuk distributor itu ibaratnya sudah ada keterbatasan. Saya menjadi seorang distributor itu sudah terikat pada satu aturan bahwa price list yang saya jalankan, yang saya pakai itu price list yang memang sudah dikeluarkan oleh pihak pabrik, pihak produsen atau prinsipal, sehingga kita sebagai distributor tidak punya hak untuk markup harga. Markup harga dari harga yang sudah disetting oleh pihak pabrik, oleh pihak perusahaan gitu. Dan mengenai harga, kita berbicara harga, kalau boleh tahu ini untuk pengetahuan pemirsa juga, mulai dari harga kemasannya ini berapa ini Pak yang ini? Kalau untuk kemasan botol ini 620 ml. Kalau untuk kompetitor itu harganya ini plus karena ini memang pakai botol ya. Biasanya kalau kompetitor itu memang mereka harganya plus botol itu berkisar antara 22 sampai 24 ribu per botol. Sedangkan saya punya produk ini harga per botolnya itu selisihnya bisa 2.000 sampai 3.000 rupiah lebih hemat dibanding kompetitor. Kompetitor yang sudah
sudah leader di wilayah Kebumen khususnya. Nah, untuk kemasan ini yang jerigen ini 3 kilo ini juga sama. Untuk kompetitor itu harganya sekitar 73 sampai 75.000 per 3 kilo atau per jerigen ini. Nah, sedangkan punya saya itu selisihnya bisa sampai 3.000 sampai 5.000. Itu. Jadi makanya saya memang memposisikan harganya itu, sekalipun produk ini lebih taste-nya menurut saya lebih enak, mereka lebih suka taste-nya dan sebagainya, karena saya memahami bahwa posisi saya adalah pendatang baru, jadi saya tetap harus memposisikan harga di bawah mereka dengan harapan mereka. Kalau untuk yang terakhir ini memang kalau dibanding kompetitor itu yang kemasan seperti ini hanya kompetitor untuk kecap nasional. Kecap nasional mereka HET-nya sampai 15.000. Nah, sedangkan saya HET-nya ini sekitar 12.000, 11 sampai 12.000. Lah, kalau untuk kecap-kecap yang lokal itu memang ada yang 10.000. Kenapa bisa 10.000? Karena memang kemasannya isinya lebih sedikit. Kalau yang saya punya ini kan kemasan 300 mili. Ya, isinya kurang lebihnya sekitar 290-an lah, 290 mili. Nah, kalau untuk kompetitor lokal itu kemasannya hanya ada yang 225, ada juga yang 260. Tapi mereka posisi harganya sudah sekitar 10.000 sampai 11.000. Sedangkan saya kenapa sampai 11 sampai 12.000? Karena memang isinya lebih banyak. Itu. Jadi artinya jenengan mempunyai kemenangan dari segi harga ataupun rasa yang jenengan yakini. Iya, betul. Jadi kalau kita memang punya benefit, saya yakin bahwa kita pasti akan eksis. Tapi kalau kita tidak punya benefit apa-apa, jangankan untuk bersaing. Jangankan untuk bisa eksis, untuk bersaing saja udah susah. Udah susah. Nah, karena dengan dua hal yang jenengan yakini itu atau beberapa benefit lainnya, goal jenengan 5 tahun yang akan datang itu? Goal saya 5 tahun ke depan adalah kecap saya akan menjadi leader di wilayah Barling Mas Cakep khususnya. Itu goal saya. Dan itu juga sekaligus mengingatkan jenengan ketika melihat video ini nantinya. Betul. Dan kemungkinan 5 tahun yang akan datang kami akan coba memanggil jenengan kembali dan menceritakan sudah sejauh mana progresnya, apakah sudah sejauh dengan goal yang jenengan impikan saat ini. Dan mungkin itu kesimpulan dari obrolan kita, bahwasannya memang untuk memulai usaha tidaklah mudah, harus difikirkan secara matang terlebih dahulu. Apa value produk kita, dan bagaimana target market kita, sejauh mana atau sebesar mana sih market kita. Kalau seperti kecap sudah jelas bahwasanya setiap rumah tangga membutuhkannya. Dan secara rasa jenengan sudah meyakini menang dengan kompetitor. Secara harga pun lebih hemat. Mungkin seperti itu terlebih dahulu obrolan kita kali ini, Pak. Dan kalau memang berkenan, kita suatu saat akan berkunjung ke perusahaan. Siap. Monggo, silakan. Dengan senang hati ya, Pak. Iya, dengan senang hati. Terima kasih karena sudah menyediakan waktu, sekali lagi saya ucapkan. Dan yang kedua karena sudah membuka pintu apabila kami datang ke sana. Mungkin cukup sekian obrolan kita kali ini dengan Bapak Ahmadi, owner dari Kecap Bayong. Dan terima kasih kepada segenap sponsor yang sudah mendukung acara ini. Yang pertama ada KSPPS Nurma, yang kedua ada Brand Smart Bimbel, yang ketiga ada Muzayan Collection, dan yang ketiga ada Klasika Klinik. Dan seperti itulah obrolan saya dengan Pak Ahmadi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi atau memberi wawasan baru ke para pelaku UMKM atau yang akan menjalankan usaha. Jangan takut, harus yakin penuh. Harus yakin. Nggak boleh ragu. Nggak boleh. Kalau ragu berarti keyakinan itu sudah hancur. Itu dia. Harus yakin penuh. Harus yakin. Itu dia. Terima kasih Pak Ahmadi. Iya, sama-sama. Sampai jumpa lagi. Iya, sama-sama Pak.